Ya, halo semuanya, balik lagi di Hito Talks, membahas seputar film, anime, gaming, dan media sekitarnya. Lu juga dong anjay. Tepuk tangan dong, please dong. Ayo lagi ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke. Nih Gak kedengeran. gua Bobob. Aku Rayus. Gua David. Oke, halo semuanya. Bukan anjir, gua kenal dari SMP. Udah bodoh lah. Oke, kita di sini apa namanya Asman. tiga gembel di sini berkumpul. Iya, bel game. Ingin membahas ini Insya Allah apa? Sultan ke depan. Oke. Gimana? Kita di sini lagi pengen ngebahas ini apa namanya One Piece live action ya. Iya. Oke, lagi lumayan ramai diperbincangan ya dengan segala pro dan kontranya baik dari segi fans yang apa namanya fans fanatik ataupun yang baru nonton gitu. Masing-masing punya pendapat yang beda-beda lah soal One Piece live action ini. Tapi benar. tentunya pastinya kalian tidak penasaran dengan komentar-komentar kita bertiga kan ya. Oleh karena itu kita akan ngebahas satu persatu. Anyways. Ini udah pada nonton semua kan One Piece ya? Gua nonton baru beberapa sih. Iya. Beberapa episode. Cuman lumayan lah gua. Sebut aja 2 gitu udah. Ya, satu dua. Iya. Kemudian lain. Pemerannya apa ya? Ya, pemerannya. Ada siapa aja di One Piece? Ada siapa di One Piece Core? Karakternya ya kan. Karakternya ada Luffy. Oke. Ada Nami. Zoro. Usopp. Oke, enggak canggih beda bego. Apa namanya? Sanji. Oke. Iya. Kita tahu Oke. so far mereka kayak muncul. Iya, jadi apa namanya? Mereka tuh memilih peran-peran yang cukup menarik ya untuk apa untuk pemeran live action ini ya. Kita ada Inaki Godoy yang memerankan Luffy, nanti sama editor ditambahin mukanya Inaki Godoy di sini. Sama namanya sama gambar Luffy ya di sini. Gampang lah nanti. Mas editor paling jago lah. Makasih Mas editor. Iya, masih itu. Iya. Itu ada siapa lagi? Ada Emilia Root yang jadi Nami ya. Iya. Itu cakep loh orangnya loh. Lumayan kok. Ada tas Skyler yang jadi Sanji. Ada Jacob Romero yang jadi Usopp. Dan itu favorit gua sih, personal favorite gua sih Jacob Romero sih, Usopp sih. Lu pada? Gua sih sejujurnya ya, Luffy-nya lumayan kok. Itu personal gua Luffy-nya tuh dia pas gitu dapat partnya. Oh iya, Inaki Godoy emang jago sih ya. Dia tuh the happy go lucky type, you know. Gitu loh ya. Yang apa namanya yang always. Boleh dikasih ke gua dikit enggak? Sebentar. Apa ya kayak apa namanya? Dia dapat gitu loh, aura Luffy-nya tuh dapat gitu. Walaupun mungkin rasanya beda kali ya, karena kan emang ini kan lebih ke geographical areanya mereka iya dapat dari mana gitu, mereka asal dari mana. Jadi menurut gua pas-pas aja sih. Personal favorite gua Luffy malah. Iya. Not gonna lie. Gua malah enggak suka sih Luffy-nya kalau di live action-nya ya. Oh, masa? Kalau gua yang kalau ke pinjem anjing. Kalau gua kalau dua antara si Zoro sama Sanji. Dua itu doang sih. Kalau cantik Nami. Iya. Karena emang cuma satu ceweknya sih. Iya. Tapi gua akan nunggu Robinnya gimana sih. Itu ya Makenyo itu ya banyak ini tahu apa namanya? Banyak bilang terlalu kecakapan tahu Makenyo-nya jadi jadi Zoro. Cakapan. Sebagai maksudnya pemeran cowok yang apa ya, kebutuhan dari casting directornya tuh dinilai terlalu memikat perhatian lah gitu loh maksudnya loh. Gara-gara terlalu ganteng gitu loh maksudnya loh. Tapi kalau menurut gua nggak tahu ya. Kalau buat gua malah yang lebih Usopp ganteng. Jadi kayaknya Usopp nggak masuk di situ. Oh iya nggak, maksud gua lebih ke arah ini apa namanya soalnya si Makenyo ini tuh orang pemeran film yang sering mainin di kayak drama Jepang lainnya yang terkenal juga, dan dia udah punya kayak fanbase tersendiri yang udah spesifik bakal mau ngikutin karyanya si Makenyo karena dia cakep aja sih, kayak Candy Boy gitu loh jatuhnya dia. Oh iya, tapi jadi dia terlalu overpowering gitu loh. Kalau ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi dia ini loh apa namanya kalau lihat dari koreografi berantemnya ya, tuh dia niat loh berantem apa namanya latihannya kelihatan banget sih. Oh emang sebelumnya dia nggak ini ya? Nggak, pasti ada lah latihan kayak gitu kayak untuk film gitu pasti ada, cuman dia kelihatan lah maksudnya dia kan biasanya nggak
bukan yang dari Pedang. genre bukan dari genre yang kayak gitu ya, action kayak gitu ya. Apa namanya? Dia tuh setahu gua, karena gua pernah lihat emang yang main jadi Zoro. Siapa nama beliau? Makenyu Makenyu itu dia tuh perannya tuh yang drama-drama gitu. Iya. Jadi gua kaget justru pas dia main jadi Zoro. Terus dia banyak koreografinya juga. Koreografinya gua akuin lumayan sih, bagus-bagus aja gitu. Iya. Nggak terlalu kayak forced apa gimana. It actually looks like dia tuh bener-bener kayak beneran latihan di situ. Ada yang gue pengen denger deh, apa menurut lu pada nih One Piece live action ini tuh eksekusinya gimana deh secara general deh? Jadi kalau gue kan bisa dibilang ngikutin One Piece lah. Kalau untuk di film kartunnya sama di live actionnya itu, di live actionnya terutama tuh kayak satu film gitu, 1 sampai 8 itu kayak sebetulnya satu film. Tapi kayak dipisah-pisah gitu loh. Berasa nggak lo? Iya, kayak ada itu kayak film yang 4 jam, terus mereka bingung pengen nge-cut di mana karena merasa kita udah keluar budget segini, kita udah syuting segini susahnya. Iya, terus kayak pengen di-cut kok kayaknya sayang gitu ya. Kayak gitu ya rasanya. Tapi sama kalau di tiap kayak hitungannya nih satu episode itu kayak 10 filmnya. 7 sampai 10 filmnya. Jadi kayak langsung disingkat. Yang harusnya Arlong tuh gimana? Oh iya. Iya kan? Itu tuh gue juga inget apa Arlong mestinya punya porsi rada lebih lama deh. Iya. Gue sampai dia nggak ada kan di. Gue sampai gue sampai lihat komiknya lagi gitu buat tahu cara gimana. Bahkan yang Baratie juga terlalu cepet. Iya. Yang di restoran mengapung. Ya nggak sih? Ya, itu kan tempatnya si Sanji itu. Dia kalau mau mengapung dia nggak akan dapat. Nih ngomongin yang mana sekarang? Nih nanti ada konteks nanti di sini Mas editor bakal nambahin apa Kurais baru nonton 2 episode pertama. Iya. Karena One Piece newbie. Ajak gue untuk Tolong. tertarik dengan One Piece. Si bodoh ini. Jangan bodoh juga. Si tolol ini. Nah, tapi itu sebenarnya itu poin bagus loh. Maksudnya kayak kalau orang yang nggak pernah ngikutin One Piece dan jadi yang nggak ngecek One Piece live action, mungkin emang marketing sama vibes yang ditampilkan dari IP baru ini ya, One Piece as a live action movie, series. Emang mungkin nggak terlalu minat sama casual viewers mungkin, ya nggak sih? Gimana Kor rasanya? Kalau awalnya sih gue lihat sih, kalau memang sampai dibuat live actionnya itu biasanya memang apa ya? Antara mereka ini dan ini opini gue ya, antara mereka mau coba untuk guide viewer seperti gue, atau memang mau apa ya, mau melengkapi suatu apa ya aura gitu dari animenya. Jadi tanggung banget nih guys, kita bikin ini yuk cuman kan gini, live action gitu misalnya kayak gitu. Tapi itu tujuannya buat nge-guide apa fans-fansnya yang lama gitu, gitu loh, atau mau nge-guide fans-fans yang baru kayak gue gitu. Enggak. Iya, gue paham maksud lo kayak apa. Pastinya akan ada yang kurang karena ini kan ingat kan kayak Dragon Ball live action, Street Fighter live action, banyak banget. Rata-rata anime atau manga yang jadi live action semuanya tuh flop, nggak sukses, nggak berhasil gitu. Nggak ya, kecuali kalau lu pada ada favorit yang lainnya yang menurut lu pada live action ada yang jadi bagus kok sebenarnya, kayak misalkan ada beberapa yang succeed sih menurut gue sih. Tapi lu bilang enggak, maksud gue, aduh lu dengerin dulu makanya. Let me talk my friend, let me talk gitu loh. hitotok tapi ada yang nggak dibolehin. Iya makanya ya, gitu loh, selin banget. Iya apa? Rurouni Kenshin deh misalnya. Tapi kan Rurouni Kenshin kan mungkin agak lebih mudah karena episode-episodenya kan nggak sebanyak One Piece ya. Iya. Jadi walaupun mangkasnya juga sama-sama banyak untuk Rurouni Kenshin gitu kan. Mereka ngebut gitu karena ngebut. Ya beratus-ratus chapter mau dipampatin cuma jadi 2 jam ya, pasti ada yang mau nggak mau dan dikorbanin. Iya, ada yang di-cut sih, ada di-cut content sih. Cuman buat gua yang jadi viewer Rurouni Kenshin itu gue puas sih gitu, karena mereka bener-bener niat dari koreografi, dari karakter, semuanya settingan itu beneran niat dan eksekusi lumayan bagus. Kalau gue personal kalau Rurouni Kenshin sih dari koreografinya sih yang bener-bener nolong banget dari karena writing Rurouni Kenshin menurut gue agak boring sebenarnya karena bener-bener terlalu faithful sama karya aslinya. Tapi balik lagi soal One Piece nih, masalah yang sama itu juga kalau gue ya personal ya,
di Baratie lebih ke arah itu sih, yang ada Sanji lagi ini apa yang ada Don Krieg, cuman bagian Don Kriegnya dipotong. Ya tuh gimana tuh? Itu apa yang nggak tahu. Kalau gua awalnya pas nonton itu kan kok tiba-tiba nyampenya udah di sini, kok ini harusnya bukannya ketemunya di sini gitu kan, kayak Iya. siapa Mihawk itu kan harusnya ketemunya di Baratinya itu kan. Ya memang ketemu di Baratie, cuman jadinya mereka ngejustifikasi mereka nggak perlu bikin pertempuran antara siapa Don Krieg Iya. sama krunya Luffy karena udah dimatiin sama si Mihawk. Nah iya, Ini spoiler alert, sorry ya, ntar sama iya. masih itu tambahin kok kalau ada spoiler kok. lu juga belum tahu ya. gua mah nanti gua tonton biar gua ngerti. Gitu kan. Jadi mungkin di ini karena kalau misalnya kayak lu pegangin ya. Iya. Kalau misalnya Intellectual property di sini. kayak misalnya kalau kita udah nonton tuh One Piece dari kartun, movie sama semua. Jadi mungkin kalau kartun ke movie kita bisa yang kayak ngelihatnya, oh kita nunggu sesuatu yang beda dari gerakannya Luffy kayak atau apanya. Tapi kalau misalnya digabungin lagi ke film kartunnya itu sama live actionnya, kita akan kayak ya udah ini filmnya akan begini gini. Iya, gini pasti lagi. akan ada gap yang nggak bisa ditranslate dari karya animasi jadi live action tuh pasti ada dong jaraknya dong, kayak there is a limit of apa teknologi yang sekarang lah ya. Jadi mungkin setelah itu dia akan oh yaudah supaya nggak jadi boring juga, alur ceritanya diganti, diubah dikit. Oke. Tapi akan tetap sama kan ujung-ujungnya. Ya kalau saya full karena toh ini kan harus di-approve sama si Oda dulu dong. Iya. Heeh. Oda ngikut kan emang. Iya, dan gue sempet denger ya ada di awal-awal ya One Tapi Piece. berarti dia ini ya, apa namanya kayak ngarahin Iya, biar kayak- sepas mungkin gitu ya. Iya, dan kalau misal Oda bilang nggak pas, clear, nggak nggak go, udah mereka rombak ulang. Dan itu sudah kejadian sebenarnya. Heeh, Jadi ini niat apa untuk syuting One Piece yang sekarang ini mereka tuh sempat harus nge-scratch semuanya, hampir nyaris balik ke awal lagi gitu. Gara-gara banyak yang miss gitu. itu bagus sih kayak gitu sih. Which is really weird karena apa kalau dari press release-nya orang-orang yang diceritakan untuk di tim One Piece ini ya diceritakan orang-orang yang benar-benar ngerti One Piece, tapi kalau sampai Odanya bilang kayak gitu tuh kan berarti ada yang salah dong di interpretasinya kan. Di awal-awal Makenyu muncul si Zoro, adegan Zoro, perkenalan Zoro kan dia berantem ya sama orang namanya Mr. Seven dari Baroque Works tuh yang Master Seven. iya Iya itu kalau misalkan lu paham paham. apa beda banget ya maksudnya. Itu gue sampai googling lagi loh karena gue googling Mr. Seven Baruchos karena gue ada di kepala gue bilang kayak nggak pernah ada tokoh ini coy di film ini di apa di One Piece yang asli ini nggak pernah ada, dan ada cuman bukan kayak gini desainnya, bener-bener jauh Gue juga banget. search di Google begitu sih emang. Apa kok nggak ada gitu loh. Gue kira yang ini. Nggak, karena emang jauh banget maksudnya banget loh. ya. Apa Maksudnya dia udah kayak pindah langsung di depan muncul. nih ya, dan desain ini Padahal dia later gitu ya. Iya. Dia later muncul dan ya. Baroko kan masih nanti masih jauh. chapter Arabasta gitu kan. Ngomongin desain ini kali ya, apa namanya? Desain karakter buat live actionnya gitu ya, kostum segala macamnya ya. Gue nggak apa-apa, maksudnya mereka kostumnya tuh pemilihan kostumnya oke aja ya menurut gue ya. Mungkin lebih ke arah masalah artistic decisionnya kayak misalkan Mr. Seven tadi tuh desain karakter Baroque Works itu kan rata-rata anggota kriminal yang mereka di kostumnya tuh ada kayak mencerminkan dari nama mereka, kayak misalkan Mr. Seven tadi tuh itu di bajunya tuh ada lambang-lambang kayak angka 7 gitu. Betul. Kan dia kan kalau yang cowok numerik, kalau yang bagian yang ceweknya itu tuh ini apa namanya hari-hari liburan. Kayak Oh iya, Monday. enggak, yang kalau yang misal hari biasa itu tuh ini apa namanya? Cuma agen-agen itu doang, apa namanya agen-agen cetek. Oh iya, aduh mulai lupa nih. Iya, kalau yang udah agen-agen hari tinggi itu tuh yang agen-agen hari liburan gitu loh jatuhnya, kayak Golden Week, sama yang paling atas kan All Sunday gitu kan ya. Nah itu desain mereka tuh terutama yang cowok ya, misal kayak tadi tuh harusnya ada representatif angka kayak gitu, dan tapi di One Piece di live action ini nggak ada, malah entirely different new cast gitu loh. Ada juga yang ini apa namanya kakak angkatnya si Nami gitu kan ya.
Ya itu gue ya. Tapi ini sekali lagi ini kita bukannya pengen rasis ya, bukan Iya, rasis iya, atau gimana ya. Cuman ada yang Aneh. janggal ya, Karena janggal. gua lu nggak usah pegang. jadi Enggak, lu kalau pengen megangin orang, kalau pengen orang ngomong tuh deketin ke mulutnya gitu loh. itu supaya lucu aja. Ya, Jadi gini, kalau buat gue yang Nami ini Heeh. kakaknya bukannya seharusnya Latin ya. Dan kalaupun itu mungkin Greek mungkin atau kayak yang lebih ke arah Caucasian gitu ya Iya. jatuhnya ya. Sekali lagi kan bukan yang kita Nggak, protes kok. nggak. Kok ini boleh main apa ini enggak semua boleh gitu. Even kalau misalkan kayak Kan maksud lu jangan terlalu beda banget gitu ya? ya jangan Ya, terlalu itu bentrok sih gua gitu lah. ngerti sih. Heeh. Jadi si kakaknya Nami itu Mestinya nggak kayak gitu sih ya. rambutnya itu terutama gue kalau misalkan mau diganti pun kenapa rambutnya harus tetap sama? Heeh. Karena kan buat kakaknya siapa sih nama kakaknya Nami ya? Ini apa namanya? Enggak, Belemer itu ibunya. Kalau kakaknya tuh sih ini ceritanya nanti Mr. Ya, Editor itulah. ngasih tahu kita ngasih namanya siapa. Tapi sekarang kita lupa. Pokoknya dia itu harusnya nggak ya beda lah. Enggak, tapi wajar kalau lupa karena emang di sana kan dia perannya tuh jadi sebagai sosok keluarga Nami yang kecewa kan ya. Dan udah gitu doang, makanya karena dia nggak mencoba sesuatu yang baru, kita jadi lupa aja gitu sih tokoh itu siapa sih. Heeh. Dan di situ wajar. yang kalau ini gue cukup kecewa Nah, karena harusnya tuh satu desa itu heeh. kan tahu sebetulnya Nami Iya. itu nggak jahat, tapi di sini malah Iya, pada nggak tahu. ya sama kayak misalkan itu siapa sih si Usop, jadi ada adegan nyium kaya, jadi ada hubungan romantic relationship. Betul. It's really weird kayak Iya. kayak hubungannya tuh nggak harus kayak apa ya, kayak rasanya kayak kesannya kayak ngelihat film Hollywood kelas B pada umumnya yang dimana semua relationship harus berakhir dengan romantic relationship gitu nggak sih? Trope-nya maksudnya. Iya, nggak ada yang platonik lah di kalau bahasanya Hollywood gitu. Everything always lead up to marriage or anything gitu. Iya. Terus pasti kedua couple good looking. Kayak gitu ya. Always good looking people gitu, enggak kayak apa namanya? Ya platonism gitu deh. Coba elaborate. Maksud gua kan lu tadi lu ngomong platonis, iya kan, jadi kan apa namanya, mungkin representationnya itu apa ya, nggak terlalu gimana sih, trope-nya tuh terlalu kelihatan gitu. Oke. Apa romantismnya tuh trope antara kedua lovernya itu selalu dipakai gitu. Jadi nggak ada yang membedakan gitu. Oke. Membedakan apa namanya sih, intinya tuh terlalu klise. Ya, Ya kan? betul. Terlalu klise kan? Iya. Pernah nggak sih lu sampai lu lupa poin berikutnya apaan? lagi segmen ngobrol kayak gini, lu sampai lupa anjir poin berikutnya apaan? Tapi gini sebelum kita mau lanjut ke apa namanya segmen akhir personal kritis gitu ya. Oke. Ini ada satu yang gue benar-benar kagum sih sama film ini sih, dan gue yakin harusnya ini nggak bisa dibantah sih. Settings, DOP, sama apa ya, artistic approach-nya mereka untuk penggambaran The East Blue ini ya, itu bagus banget loh maksudnya. Niat ya, mereka beneran. Itu lu niat. Nggak, maksudnya mereka niat untuk menggambarkannya tuh. Ya, I mean, niat sekali. kelihatan kayak ini Kelihatan film kayak- dengan budget yang wow Iya gitu itu, loh. efek-efeknya juga bagus gitu, nggak kelihatan cheap gitu. Juga bagus loh. Iya. Maksudnya kalau dia melar gitu. Iya, melarnya tuh, bagus. Iya, efeknya jelas. jelas dan bagus dan. Kayak yang dibilang kalau dia kan suka Sanji ya. Heeh. Kalau gua Sanjinya Luffy pakai. Nanti editor boleh ya dia rewind ya buat tahu. Nah, tadi itu Kurais bilang dia suka siapa ya. Gue suka Luffy. Zoro kalau di kartunnya dia lebih banyak main pedangnya. Ya selalu pedang sih karena kan emang dia gimmicknya adalah Iya jadi kan? biar dia jadi the best swordsman Iya. in all Tapi ocean ya. Itu gue udah ngomong sama satu temen gue, dia bilang mungkin kalau dia main pedang itu akan lebih susah.
Makanya kebanyakan pakai pedang, pakai tangan. Nah, jadi kayak kalau semuanya apa pendekatnya kayak komik atau di anime gitu ya. Jadi gak realistis Iya, buat di shoot ya maksudnya. serba pedang kan kayaknya. Koreonya juga susah lah maksudnya iya. lah. Ya Dan masuk akal. Sanjinya bagus sih, tapi kalau gua suka Sanjinya apalagi aksennya dia. Oh iya, Karena aksennya dia British. make sense. Tapi emang nationalnya accentnya dia emang harus British. Enggak, itu makanya cuma rahasia dia tuh dari mana kalau keputusan di komiknya. keputusan direktor aja. Enggak kan kalau di anime dan manga kan ujung-ujungnya mereka pakai logat Jepang juga. Logo Jepang. Iya, pasti itu. Oh iya itu juga sama tuh. Gue juga tadi pengen ngomong pemilihan perannya ada yang nggak imbang loh. Kayak misalkan tadi kan gue ngomongin soal ini ya apa setting dan gimana budgetnya ini nih benar-benar kayak tepat guna gitu kan ya. Tapi kadang-kadang gue harus kayak ingat lagi, oh iya kok mereka pemilihan perannya kayak begini banget ya, kayak untuk beberapa peran-peran yang cukup krusial untuk di arc itu ya gitu ya. Kayak misalkan ingat gak lo bapaknya Helmeppo yang si Marine si dagu besi itu tuh. Itu kan di komik mesti badannya itu kan di komik atau di animenya tinggi gede gitu loh. Kayak harusnya mereka bisa lah ya casting orang apa strongman gitu lah. Tinggi Yao Ming misalnya. Juga kan pakai Iya, kayak gimana ya ngomongnya ya kayak agak lurus gimana gitu rambutnya. Jadi di rebonding der gitu biar agak beda gitu. Garp bagus. Garp ya. Agar pas ya pas. Oh boleh tuh. Kalau di luar dari pemeran itunya ya, maksudnya dari di luar Straw Hat-nya ya. Yang gue bilang bagus banget tuh castingnya ya. Lu tadi siapa? Garp ya? Garp. Lu siapa Kor? Itu ya. Paling bagus ya. Di luar Garp sih, iya emang di luar Garp. Straw Hat. Kalau gue bilang Kobe sih. Kobe. Kobe-nya itu bener-bener pas banget. Iya. Kayak dari itunya. Kobe's too pretty for my taste. Karena emang cewek. Oh emang cewek. Ya, pemerannya emang cewek. Oh gitu. Nih. Masa sih? Yuk. Nih. Kobe cewek. Gue juga mikirnya pemerannya tadinya cowok, ternyata dia cewek coy. Wow. Terus suaranya juga bisa banget lagi. Gimana? Tuh, tapi di luar itu ya kayak gue ngelihatnya personification Kobe di live action ini ya bahkan mungkin lebih bagus dibanding personification atau Di animenya. pemeranan dibanding Straw Hat Pirates lainnya sih. Masa? Iya kayak kan ada kan yang kayak live action tuh diperanin sama siapa dari manga anime diperanin sama siapa live-nya kita bakal lihat iya nih miss nih kayak tadi kan siapa namanya bapaknya Helmeppo kan ya apa namanya si Morgan ya. Nah tapi kalau Kobe-nya wow itu pemilihan castingnya bener-bener cocok sih. Dan kalau yang terjelek buat gua si Luffy kecilnya. Luffy kecil Iya itu sih, bener. dia kayak Setuju itu. itu kayak ngelihatnya kayak ada casting directornya tiba-tiba ditelepon sama tantenya gue nih anak tante nih pengen acting gitu nih bisa ya kamu ajak actingnya film ya gak apa-apa sekali-sekali lah kan dulu kan kamu saat tante bantuin feelingnya kayak gitu lah. Nih ngomong-ngomong so kita langsung ini ya beranjak ke terakhir ini personal kritik saya udah lewat nih sekarang kayak harapannya ke depannya gimana deh karena One Piece live action season 2 udah confirm. Iya, udah confirm mereka tadi udah dapat investornya. Mereka udah dapat investornya. Keren sih, cepet banget lagi. Apaan sih lu kadang lu nonton. Maksud gua, Nih, untuk viewers juga nih. Editor tadi tambahin ya Iya. Kurais baru Nggak, nonton karena- 2 episode. Iya gitu loh. Kurais baru nonton 2 episode tolong ditambahin di sini nih. Maksudnya gue tuh antusias gitu loh. Gue tertarik karena live action ini dan gue tertarik bakal kayak gimana ini ke depan. Sebagai Dengan yang season nggak 2. ini ya, sebagai yang nggak nonton. Ya siapa tahu dari gue nonton One Piece live action ini gue mulai niat untuk ngikutin One Piece dari awal. Siapa tahu Iya, gitu loh, langsung binge watch sebagai ya kan. yang newbie ya. Iya, sebagai iya. QB. Enggak newbie, sorry. Tolong. Iya, sebagai newbie. Kalau buat gue sih harapan gue sih semoga mereka konsisten dalam Iya.
hal koreografi lah, hal pacing, nggak bikin boring juga. Terus habis itu funding CGI-nya juga tetap sama gitu loh. Nggak ada yang kerasa kayak kok ini kok kelihatan lebih cheap dari yang awal-awal gitu. Oke, iya. Gitu itu aja sih, dan ya udah, dan stay true to the original source material, udah itu sih. Itu aja. Kalau gue secara pribadi ada 2 hal sih. Yang pertama, gue berharap ini sih gue berharap di season 2-nya ya, sutradaranya tuh ngerti gitu sih. Sutradaranya ngerti tentang makna-makna atau simbol yang ada di film ini. Kayak misalkan ada salah satu yang bikin gue bener-bener kecewa sama film ini ya, di luar dari hal yang tadi udah gue sebutin mungkin ya. Si kapal Going Merry kan muncul di Zero Village nanti itu kan ya. Dan itu ada, itu tuh satu-satunya adegan yang benar-benar bikin gue nyaris nangis. Tapi bukan karena directingnya bagus, bukan karena DOP-nya bagus, bukan karena film bagus, enggak, it doesn't do anything. Waktu itu gue nyaris nangis ngeliat kapal Going Merry di on screen gitu ya, karena Oda, karena Eiichiro Oda udah bikin One Piece gitu loh. Jadi si director ini ujung-ujungnya jadi cuman kayak ada kesannya gue ngerasa kayak dia masih di carry sama nama gedenya si Eiichiro Oda, karya-karya dia gitu. Masih berasa kayak ini karya aslinya si director ini gitu. Like kita sadar bahwa damn, ternyata tuh gue nonton karya ini gara-gara gara-gara One Piece sebelumnya. Nyaris saat itu gue nyaris gak ada niat buat nerusin nih series, gara-gara kayak gue sadarnya di situ sih. What makes me happy, what makes me sad, what makes me angry about the series, karena ekspektasi gue sama karya yang udah diciptakan sama Oda, how they will be translated, and turns out something's really missed gitu. Although some things are also good gitu kan. Ada yang Betul. Ya imbang, tapi kadang-kadang lebih di negatifnya lagi lah gue ya. Nah, yang kedua ini gue berharap animasi budget buat animasi ditambahin sih, kayak bener kalau kata lu pada sih. Soalnya bayangin deh, Brook sama Chopper gimana nanti kalau budget animasinya pas-pasan. Kalau nggak itu sih ini aja si Apa? Frankie. Iya, gimana? Frankie, Chopper. Sebetulnya 3 itu akan gila sih. Kalau budget animasinya bener. Iya. Ya, itu sangat-sangat semoga ini semoga ini semoga ini dimengerti sama direkturnya nanti ya buat One Piece season 2 ya. Ya, kira-kira itu aja deh obrolan 3 manusia ini nih. Kita ya tutup dengan ini kali ya. Walaupun gua kesal dengan dia. Jangan kesel-kesel amat bang, nanti ente cepet tua. Nah, oke, kita tutup. Kita tutup sama ini kali ya, tutup sama rating 1 sampai 10. 1 sampai 10. Untuk ini ya, untuk yang diisi live action doang. Lu mau bilang 8 lah. 8 dari 10 ya. Ukur. Walaupun lu cuma nonton 2 episode ya. Alright, 7 gue. 7 ya. Oke. Oke. Lu? Kalau lu banyak banget sih yang benar-benar kurang, jadi kayak 7,5 lah. Gak bisa terlalu tinggi banget lah. gue tadi mau bikin 7,5 sebetulnya sih. Ya kita pasin aja 7,5 lah ya. Udah jadi oke, jadi rating kita talks 7,5. 7,5 lah buat kita. 7, buletin aja 7. Kalau dibuletin ke atas dong. Iya. Ya. Udah. Thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa yang biasa like, subscribe, tonton terus, komen kalau Share. kalian dapat lain, share ke grup keluarga, itu boleh. macam Untuk bikin YouTube ini menjadi lebih baik lagi. lebih baik dan lebih informatif insyaallah.